wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas 5B, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini, saya akan menampilkan bagaimana kegiatan saya selama praktek pengalaman lapangan atau PPL di desa saya, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Tepatnya di usaha kuliner Cafe 1001 Bunga. Selama kuliah, mahasiswa membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, dan keahlian yang menunjang dengan bidang studi yang digelutinya. Bukan hanya pengetahuan dan keahlian yang mahasiswa butuhkan untuk menyiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, karena mahasiswa juga membutuhkan praktik kerja secara langsung. Melalui kesempatan praktik pengalaman lapangan atau PPL, mahasiswa mendapat kesempatan untuk merasakan dunia kerja, mengetahui kondisi lapangan secara langsung, dan dapat menambah pengalaman. Praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan muara dari semua teori dan praktik bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, praktik pengalaman lapangan atau PPL menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam bekerja di lapangan yang sesungguhnya, dan hingga akhir studinya, mahasiswa siap terjun ke dalam masyarakat untuk bekerja sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 1 pada tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari tahun 2021. Dikarenakan kondisi di tengah pandemi, sehingga praktik pengalaman lapangan atau PPL dilakukan di desa masing-masing, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti halnya saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di desa tercinta saya, desa kecil nan indah di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik, sebuah kabupaten yang kucinta, berada di Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan kota Surabaya dan Selat Madura di sebelah timur, Kabupaten Lamongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto di sebelah selatan. Kabupaten yang berjulukan kota santri dan budaya. Kabupaten yang memberikan banyak kebahagiaan yang dirajut, rapi dan indah. Kabupatenku mempunyai masyarakat yang ramah. Kata banyak orang, Gresik adalah mahakarya Tuhan yang paling indah. Kabupatenku adalah kabupaten dengan beragam nama. Kalian bisa menyebutnya kabupaten religius, kabupaten wisata budaya, atau kabupaten dengan beragam kulinernya. Selain itu, Gresik merupakan salah satu kota industri di Jawa Timur. Di Kabupaten Gresik banyak berdiri macam-macam jenis industri, mulai dari industri elektronik, industri petrokimia, industri semen, industri tekstil, hingga industri makanan berskala rumahan.
Namun, meskipun dikenal dengan kota industri, Gresik juga sangat diberkahi dengan alamnya yang begitu indah. Pantai dan taman yang bisa menjadi destinasi menarik untuk liburan. Alam dan kesederhanaan yang menjadi satu komposisi yang menenangkan. Gresik, kabupaten yang modern namun tak melupakan keasrian dari campur tangan Tuhan. Dikenal dengan alamnya yang indah, Gresik memiliki sebuah desa yang terkenal dengan tanaman hiasnya, yaitu Desa Banyu Urip. Desa Banyu Urip, desa kecil yang terletak di Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Banyu Urip memiliki 4 dusun, yakni Dusun Miru, Dusun Pendem, Dusun Wonosari, dan Dusun Banyu Urip. Desa Banyu Urip terkenal dengan tanaman hiasnya. Desa yang dijuluki dengan Desa Wisata Bunga ini menjadi sentra atau pusat tanaman hias se-Kabupaten Gresik. Tidak hanya 1 atau 2 masyarakat yang menjual tanaman hias, tetapi di sepanjang jalan desa ini, masyarakatnya berpencaharian sebagai petani bunga. Sehingga sepanjang jalan penuh taman dengan tanaman hias yang indah. Selain dikenal sebagai desa wisata bunga yang menjadi sentra atau pusat tanaman hias, di desa Banyu Urip juga terdapat sebuah usaha kuliner dengan nuansa alam, yaitu usaha kuliner Cafe 1001 Bunga. Cafe 1001 Bunga adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner makanan dan minuman. Didirikan oleh Ibu Luluk Munadifah pada tanggal 11 bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang. Berawal dari Bu Luluk Munadifah yang memiliki kesenangan di bidang kuliner dan berwisata, sehingga beliau ingin memiliki usaha kuliner yang bernuansa alam seperti Cafe 1001 Bunga ini. Dinamakan Cafe 1001 Bunga karena letak kafe berada di tengah-tengah taman bunga, tepatnya di Jalan Raya Stan Bunga, Dusun Miru, Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, yang masyarakatnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang bunga atau tanaman hias. Sehingga Cafe 1001 Bunga ini mengedepankan nuansa khas Dusun Miru sebagai wilayah adenium yang identik dengan taman bunga, sekaligus tempat makan santai dengan tenda atau lesehan yang nyaman. Cafe 1001 Bunga ini memiliki konsep yang unik, tidak seperti kafe pada umumnya, karena tidak hanya kopi atau minuman yang diperjualbelikan, tetapi juga makanan utama atau bukan makanan ringan, sampai dengan camilan khas Indonesia, juga makanan khas kebarat-baratan. Fasilitas yang ada di Cafe 1001 Bunga sangat memadai, seperti tempat makan yang nyaman dan indah dengan hiasan bunga, kamar mandi masing-masing untuk perempuan dan laki-laki, tempat wudhu dan musola yang sangat bersih, lahan parkir mobil dan motor yang sangat luas. Arena bermain anak yang menyenangkan, spot-spot foto yang menarik, tempat cuci tangan setiap sudut tempat, hand sanitizer di meja kasir, terdapat CCTV sehingga aman, panggung pertunjukan untuk sebuah acara. Di dalam kafe tidak hanya terdapat satu outlet, tetapi terdapat beberapa outlet, yaitu: pertama, terdapat outlet makanan utama yang menyajikan menu makanan berat, yaitu nasi dengan lauk berbagai variasi seperti olahan ayam, bebek,
Outlet kedua menyajikan menu makanan berbahan dasar mie dari sayur sawi dan arang bambu yang dinamakan mie dakocan. Terdapat level 0 sampai level 5. Selain itu juga menyajikan berbagai olahan siomay dan dimsum sebagai pendamping makanan olahan mie tersebut. Outlet ketiga menyajikan olahan minuman berbagai rasa dari yang berbahan dasar kopi, susu, Yakult, yogurt, sampai dengan soda yang dinamakan outlet tropikal. Outlet keempat menyajikan olahan makanan ringan khas kebarat-baratan seperti kebab, burger, kentang goreng, sampai crepes. Outlet 5 menyajikan makanan tradisional seperti nasi bakar, sate usus, sate puyuh, pempek, dan sosis bakar. Selain outlet juga terdapat beberapa stand-stand kecil di dalam kafe, seperti stand 1 menjual aneka minuman dan makanan, menjual minuman berbahan dasar buah dan sayur, seperti jus buah dan jus sayur, original, jus buah dan sayur kocok, dan jus buah mix sayur. Sedangkan makanan menjual berbagai olahan menu nasi goreng. Stand 2 menjual aneka makanan dan minuman, menyajikan makanan berbahan dasar ayam seperti ayam pok-pok, fried chicken, dan rice ball. Sedangkan untuk minuman menjual es campur dan es Fantasia. Untuk stand 3 menjual makanan dan minuman khas Surabaya, menjual makanan seperti gado-gado, lontong balap, dan lontong kupang. Sedangkan minuman menjual es degan dan es kopior. Untuk stand 4 menjual makanan ringan dan minuman. Makanan ringan seperti pentol goreng, pentol gobios, pentol bakar, tempura, sostel. Sedangkan minuman menjual es belewah, es mentimun, es cendol, es cincau, dan es oyen. Untuk stand 5 menjual makanan dan minuman. Makanan seperti menjual sate ayam disajikan dengan lontong dan nasi, tahu campur, juga minuman seperti es suman, es susu dan mangga, es sutar, es susu dengan taro, es suroh, es susu dengan oreo, serta es Nutri-Blend atau es dengan aneka rasa. Untuk stand yang terakhir yaitu menjual makanan ringan berkemasan, juga menjual minuman khas Thailand dengan berbagai rasa. Selain menjadi pemilik umum dari Cafe 1001 Bunga, Bu Lulu juga memiliki usaha di salah satu outlet di dalam kafe. Sedangkan untuk beberapa outlet dan beberapa stand kecil lainnya adalah usaha milik masyarakat Desa Banyurip, khususnya masyarakat Dusun Miru. Outlet-outlet dan stand-stand kecil tersebut disewakan oleh Bu Lulu Munadifa untuk masyarakat yang lain agar bisa membuka usaha guna untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian. Cafe 1001 Bunga ini kepemilikan pribadi oleh Bu Lulu, tapi semua karyawan yang terlibat dan bekerja di kafe adalah dari masyarakat Banyurip. Terdapat 4 karyawan sebagai pelayan, 2 karyawan sebagai kasir, 3 karyawan sebagai penjaga parkir, 2 karyawan sebagai penjaga permainan, 7 karyawan bagian dapur di outlet makanan utama,
5 karyawan di bagian dapur outlet meja kocang, 3 karyawan di bagian dapur outlet minuman tropikal, 2 karyawan di bagian outlet makanan berat, dan 1 karyawan di bagian kebersihan. Jumlah karyawan adalah 31 orang yang seluruhnya adalah dari masyarakat desa dan urip. Sehingga penjualan dari Cafe 1001 Bunga ini tidak hanya berpengaruh untuk peningkatan pendapatan untuk seluruh sebagai pemilik umum kafe saja, tetapi juga untuk masyarakat desa dan urip. Cafe 1001 Bunga dibuka setiap hari pada hari Senin sampai hari Minggu, kecuali di hari Kamis mingguan kafe diliburkan. Kafe buka pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 8 hingga setengah 10 malam. Karyawan yang bekerja tidak semerta full dari buka hingga tutup. Terdapat 2 shift. Shift pertama pada pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore, sedangkan shift kedua pada pukul 3 sore hingga setengah 10 malam. Tentunya karyawan bekerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti tetap memakai masker dan hand sanitizer. Tidak hanya karyawan tetapi juga pelanggan. Meskipun terbilang baru, tetapi Cafe 1001 Bunga sudah sangat ramai pelanggan. Bahkan tidak hanya dari masyarakat sekitar, tetapi juga dari berbagai luar kota. Karena tidak hanya lezat cita rasa masakan dan minuman yang dinomorsatukan, tetapi juga kebersihan tempat dan kepuasan pelayanan untuk pelanggan atau konsumen kafe. Saya selama kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL di Cafe 1001 Bunga melakukan wawancara kepada Bu Lulu selaku pemilik umum Cafe 1001 Bunga, melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat di kafe seperti karyawan dan yang lainnya, melakukan observasi di kafe, juga ikut serta membantu kafe di bagian kasir, yakni tempat pelanggan kafe melakukan pemesanan juga membayar pesanan. Saat pelanggan datang dan masuk di gerbang utama kafe, pelanggan akan disambut dengan keindahan bunga yang terdapat di sepanjang jalan masuk ke kafe. Sangat indah dan terdapat berbagai macam bunga. Prosedur pemesanan di Cafe 1001 Bunga ini terbilang sangat memudahkan pelanggan. Pelanggan cukup datang dari gerbang utama dan memarkirkan mobil atau sepeda dengan membayar uang parkir kepada penjaga parkir, dan pelanggan akan mendapat nomor parkir identitas kendaraan. Setelah itu, bisa cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan makanan, dan selanjutnya mencari tempat duduk. Setelah itu bisa datang ke kasir untuk melihat menu dan memesan makanan serta konfirmasi nomor tempat duduk. Setelah memesan makanan bisa langsung dibayar di kasir dan pelanggan mendapat struk keterangan harga per makanan dan minuman. Dan struk tersebut juga bisa digunakan untuk mengecek nanti makanan yang diantar oleh pelayan kafe sudah lengkap atau belum. Kopian dari struk yang lain yang berisi daftar makanan apa saja yang dipesan akan diantar ke setiap outlet untuk disiapkan. Setelah siap, pelayan kafe mengantar makanan ke pelanggan. Setelah selesai makan, pelanggan bisa langsung pulang. Selain dipakai untuk makan santai bersama teman dan keluarga, Cafe 1001 Bunga juga bisa digunakan untuk acara besar dengan melakukan reservasi tempat terlebih dahulu, seperti acara organisasi atau acara kantor.
Selain itu, kafe juga bisa digunakan untuk acara rutinan mingguan, seperti ibu-ibu PKK yang melakukan senam di setiap minggu. Dan kafe juga bisa digunakan untuk acara besar, seperti acara ulang tahun dan pernikahan, tentunya dengan biaya sewa yang disesuaikan dengan setiap paketnya. Ini adalah suasana kafe 1001 bunga di malam hari. Begitu indah dengan bunga-bunga dan lampu, menambah kehangatan dan kenyamanan makan bersama keluarga, orang terkasih, teman, juga sahabat. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi praktik pengalaman lapangan atau PPL saya yang berjudul Pengaruh Penjualan Usaha Kuliner Cafe 1001 Bunga terhadap peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Peningkatan pendapatan dan pendapatan masyarakat tentunya tidak terlepas dari pemberdayaan yang terjadi di suatu desa, yang menyangkut pemerintahan desa dan juga masyarakat umum di dalamnya. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, berupaya untuk menjadikan masyarakat diberdayakan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat itu sendiri. Menjadi suatu permasalahan adalah bagaimana peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan ketika berbagai program pemberdayaan telah dilakukan, akan tetapi tidak memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga perlu adanya suatu usaha dari masyarakat sendiri dalam meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa, salah satunya dengan membuka usaha di bidang kuliner seperti restoran atau kafe. Seperti Cafe 1001 Bunga ini, penjualan dari Cafe 1001 Bunga ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan perekonomian untuk satu pihak saja, tetapi untuk pihak-pihak yang lainnya. Seperti yang pertama, Ibu Lulu Munadifa sebagai pemilik umum dari Cafe 1001 Bunga, pemilik yang menanamkan hartanya sebagai modal awal di kafe dan memiliki hak atas profit uang sewa dari penyewa outlet dan stan-stan yang ada di kafe. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pemilik usaha di salah satu outlet yang ada di dalam kafe, yakni untuk outlet makanan berat atau makanan utama, bukan makanan ringan. Yang kedua, penyewa outlet. Untuk penyewa outlet yang ada di kafe adalah dari masyarakat desa Banyu Urip sendiri. Para penyewa outlet menyewa tempat kepada pemilik umum kafe untuk mendirikan usaha makanan dan minuman. Terdapat 4 penyewa outlet yang sistem sewanya adalah terdapat tarif di setiap penjualan satu porsi, baik makanan dan minuman, yang nantinya uang tersebut akan disetorkan kepada pemilik umum kafe di akhir penjualan untuk setiap harinya. Untuk yang ketiga yaitu pihak penyewa stan. Penyewa stan-stan makanan dan minuman yang ada di kafe juga dari masyarakat dari Desa Banyu Urip sendiri, khususnya untuk Dusun Miru. Para penyewa stan menyewa dengan tarif yang telah disepakati di awal untuk setiap bulannya. Tentunya dengan kesempatan membuka stan di kafe ini dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian untuk masyarakat di Desa Banyu Urip, khususnya Dusun Miru sebagai untuk penyewa stan. Yang keempat yaitu para karyawan kafe. Pengaruh penjualan usaha kuliner kafe 1001 Bunga ini tidak hanya untuk pemilik umum, penyewa outlet ataupun untuk penyewa stan, tetapi juga seluruh karyawan yang ada di kafe 1001 Bunga ini. Seluruh karyawan kafe yang berjumlah 31 orang diambil dari masyarakat desa Banyu Urip sendiri. Tentunya kesempatan untuk menjadi karyawan ini dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa Banyu Urip sebagai karyawan di kafe. Yang jumlah dari karyawan di kafe adalah 31 orang. Untuk nomor 5 yaitu Paguyuban Petani Bunga. Paguyuban Petani Bunga adalah perkumpulan para petani bunga di Desa Banyu Urip, khususnya Dusun Miru.
Dari penghasilan parkir, 50%-nya untuk kafe 1001 Bunga, 30%-nya untuk karyawan yang menjaga parkir, dan 20%-nya untuk paguyuban petani bunga. Tidak hanya itu, selain dari pendapatan parkir, paguyuban petani bunga juga mendapatkan dampak yang sangat besar dengan adanya kafe 1001 Bunga ini. Karena selain datang dan menikmati kuliner, para konsumen juga membeli bunga yang ada di sepanjang sekitar jalan menuju kafe. Yang keenam yaitu pihak untuk Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan yang terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pengaruh penjualan dari kafe 1001 Bunga ini juga untuk Karang Taruna Dusun Miru Desa Banyuurip. Pendapatan hasil dari fasilitas permainan milik kafe 1001 Bunga yang berbayar, 70%-nya untuk kafe 1001 Bunga dan 30%-nya untuk anggota Karang Taruna yang turut serta untuk menjaga permainan di kafe. Yang terakhir yaitu pengaruh penjualan usaha kuliner kafe 1001 Bunga juga untuk masyarakat umum Desa Banyuurip. Masyarakat umum Desa Banyuurip juga mendapat pengaruh dari penjualan kuliner kafe. Selain masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati makanan yang enak dan nuansa alam, masyarakat Banyuurip juga mendapat keistimewaan, yaitu dengan setiap delivery pembelian makanan dan minuman yang ada di kafe tidak dipungut biaya atau dengan biaya ongkir yang sangat rendah, menyesuaikan. Terima kasih. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di Cafe 1001 Bunga ini, begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan, begitu menyenangkan, dan juga saya mendapatkan keluarga baru di sini. Maka dari itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam tugas saya, yaitu tugas praktik pengalaman lapangan atau PPL saya. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu saya karena sudah senantiasa mendoakan dan mensupport saya sehingga praktik pengalaman lapangan saya dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Sivitas Akademika Kampus, khususnya untuk Bapak Dr. Muhammad Aswad MA, selaku dosen pembimbing lapangan saya, karena sudah senantiasa membimbing saya dari awal PPL hingga akhir, sehingga laporan praktik pengalaman lapangan saya selesai dengan tepat waktu. Yang ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lulu Munadifa, selaku pemilik umum dari Cafe 1001 Bunga, karena sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Cafe 1001 Bunga ini. Juga sudah senantiasa berkenan untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.